Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, ratusan warga terdampak banjir di kawasan Gunung Mas, Bogor, Jawa Barat masih mengungsi di villa milik agrowisata perkebunan teh Gunung Mas. Ya, bantuan mulai berdatangan dan disalurkan secara merata kepada seluruh pengungsi. Pasca banjir bandang yang menerjang kawasan Gunung Mas di Desa Tugu Selatan Cisarua, Kabupaten Bogor, lebih dari 900 warga bertahan di 3 lokasi pengungsian. Salah satunya di villa milik agrowisata perkebunan teh Gunung Mas. Pengelola kebun teh menyiapkan 21 villa untuk ratusan warga yang terdampak banjir bandang. Sementara bantuan terus berdatangan termasuk dari Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Sosial. Bantuan berupa makanan, minuman, pakaian, selimut hingga perlengkapan bayi. Di hari ketiga kemarin, tim BPBD melakukan pembersihan lumpur dan pengangkatan batang pohon yang menimpa rumah warga. Mengantisipasi potensi banjir susulan, warga diminta tetap mengungsi. Ya, pemirsa, ratusan korban gempa berdesakan untuk pembagian bantuan di Mamuju, Sulawesi Barat. Tanpa mematuhi protokol kesehatan, warga berkerumun dan membuat macet. Ratusan orang rela berdesak-desakan demi mendapat bantuan yang disalurkan pemerintah Kabupaten Sidrap di jalur Trans Sulawesi Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Kamis siang. Banyaknya warga yang datang membuat petugas kewalahan. Bahkan warga mengabaikan arahan petugas. Sejumlah warga mendapat informasi dari panitia sebagai penerima bantuan yang berisi 1 dus air mineral, mie instan, dan beras 5 kg. Bantuan untuk warga yang menjadi korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat hingga kini terus berdatangan. Namun warga diminta tertib dan tidak membuat kerumunan untuk mencegah penularan COVID-19. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Yunus Suparlin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Selatan menyatakan banjir di 11 kabupaten kota di provinsi ini telah merenggut 21 korban jiwa. Sementara jumlah pengungsi mencapai 63.608 orang. Sepekan lebih, banjir melanda 11 dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Meski curah hujan mulai berkurang, namun banjir di sebagian besar wilayah belum juga surut. Data BPBD Kalimantan Selatan, banjir berlangsung sejak Kamis 14 Januari 2021 telah merenggut 21 korban jiwa. Terbanyak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 8 orang. Sedangkan jumlah korban terdampak sebanyak 342.897 atau 129.284 kepala keluarga. Sementara jumlah pengungsi mencapai 65.608 orang. BPBD saat ini juga masih mencari 6 orang yang dinyatakan hilang. Nah, untuk yang hilang ini barangkali kita berdoa mudah-mudahan yang 6 orang yang hilang ini dalam kondisi terisolasi saja. Karena apa terisolasi? Karena kita belum bisa menemukan titik mana. Karena sekarang masih banyak seperti wilayah Marabahan itu masih banyak yang terisolasi. Sehingga selain korban jiwa dan pengungsi, banjir juga menyebabkan kerusakan jalan nasional sepanjang 18 km serta rusaknya 21 jembatan. Salah satunya Jembatan Salim di Kabupaten Banjar. Upaya perbaikannya dengan memasang jembatan Baile tengah dilakukan Kementerian PUPR. Dari Banjarbaru, Didi M. Yunus, iNews melaporkan. Langsung dari Jembatan Mataraman. Sementara itu pemirsa, bantuan untuk korban banjir di Kalimantan Selatan terus berdatangan. Polda Kalimantan Timur mengirimkan 6 ton bantuan yang diangkut oleh kapal TNI KRI Teluk Endi. 6 ton bantuan kemanusiaan dikirimkan oleh Polda Kalimantan Timur untuk korban banjir di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat. Bantuan diangkut oleh kapal milik TNI Angkatan Laut KRI Teluk Endi melalui Pelabuhan Sembayang Balikpapan. Bantuan dikirimkan berupa sembako, pakaian layak pakai, obat-obatan, dan tenda darurat. Rencananya bantuan akan diberangkatkan ke Kalimantan Selatan hari Jumat 22 Januari 2021. Seluruh Polda
juga sudah diinstruksikan oleh Bapak Kapolri untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa bencana. Pemirsa, pencarian pesawat dan korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 resmi dihentikan. Dan meski demikian, TNI Angkatan Laut masih akan melanjutkan pencarian bagian kotak hitam pesawat atau CVR yang belum ditemukan. Setelah diperpanjang 2 kali, operasi pencarian puing-puing dan korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 secara resmi dihentikan. Tetapi TNI Angkatan Laut masih akan mencari bagian kotak hitam pesawat, yakni memori CVR atau cockpit voice recorder yang hingga kini belum ditemukan. Kami berkomitmen tetap melakukan upaya-upaya dan mengalihkan lead daripada di lapangan ini kepada KNKT, di mana KNKT sudah mendapat kesepakatan dari Bapak Kasal, TNI dan Polri untuk melakukan operasi lanjutan dengan home base yang ada di Pulau Lancang. Dan tentu apa yang dilakukan juga diantaranya upaya menemukan CVR, di mana Pak Presiden juga mengharapkan itu ketemu sehingga analisa yang dilakukan oleh KNKT itu akan paripurna. Sementara Kepala Basarnas menegaskan selama proses pencarian yang berlangsung 13 hari, tim gabungan evakuasi yang terdiri atas 4.000 lebih personel berhasil mengumpulkan 324 kantung jenazah, serta 68 serpihan kecil dan 55 serpihan besar pesawat. Tim SAR juga berhasil menemukan black box FDR, serta salah satu bagian dari CVR. Dengan melibatkan kekuatan kurang lebih 4.300 personil, 62 kapal laut, 15 pesawat, dan tim SAR gabungan dalam kegiatan tersebut telah berhasil menemukan atau mengevakuasi 324 kantong jenazah yang berisi bagian tubuh korban, serpihan kecil pesawat banyak 68, serpihan pesir badan pesawat 55, dan FDR pada hari keempat pada tanggal 12 Januari, dan ini merupakan sebuah prestasi, serta CVR Electronic Unit atau bagian dari CVR Electronic Unit pada tanggal 15 atau hari ke-7. Setelah operasi pencarian dihentikan, kegiatan akhir yang dilaksanakan tim di bawah koordinasi Basarnas adalah tabur bunga yang akan dilaksanakan besok. Lokasinya di perairan antara Pulau Lancang dan Pulau Laki Kepulauan Seribu, tempat jatuhnya Sriwijaya Air Sabtu 9 Januari lalu. Dari Jakarta, Meina Mutiara, Rama Romadona, Agus Dwi Prasetyo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim Disaster Victim Identification atau DVI kembali mengidentifikasi 4 jenazah penumpang Sriwijaya Air SJ182 sehingga total keseluruhan yang berhasil diidentifikasi sebanyak 47 korban. Ya, RS Polri menargetkan 1 minggu ke depan dapat mengidentifikasi seluruh jenazah. Tim Disaster Victim Identification berhasil mengidentifikasi 4 jenazah korban Sriwijaya Air SJ182. 324 kantung jenazah didapatkan tim Disaster Victim Identification usai pencarian Sriwijaya Air SJ182. Meskipun pencarian dihentikan pada kemarin, proses identifikasi terus dilakukan 1 minggu ke depan hingga semuanya berhasil teridentifikasi. Tim Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga telah menyerahkan jenazah kepada keluarga korban untuk dimakamkan. Sebanyak 3 jenazah yaitu atas nama Yulian Andika, Theophilus Uradari, dan Faisal Rahman. Total keseluruhan korban yang telah diserahkan kepada keluarga sebanyak 35 korban. Tim berhasil mengidentifikasi 4 korban pada hari ini, sehingga korban yang berhasil diidentifikasi sebanyak 47. Untuk 4 tersebut antara lain, yang pertama atas nama korban Sevia Daro, perempuan berumur 24 tahun.
Kemudian yang kedua, korban atas nama Angga Fernanda Afrion. Ini laki-laki berumur 27 tahun. Kemudian yang ketiga, korban atas nama Rion Yogatama. Laki-laki berumur 29 tahun. Dan yang keempat, korban atas nama Rusni. Perempuan berumur 44 tahun. Pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami dari Isu Pagi.